atau usaha mikro kecil dan menengah adalah suatu penggerak perekonomian bangsa yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai UMKM. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok badan usaha kecil maupun rumah tangga. Nah, Indonesia sebagai negara yang berkembang menjadikan UMKM sebagai fondasi utama sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini dikarenakan dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para pegiat usaha UMKM. Yang mana hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Selanjutnya, kriteria UMKM. Kriteria UMKM di Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. PP UMKM Pasal 35 hingga Pasal 36. Kriteria modal tersebut terdiri atas 1. Usaha mikro, 2. Usaha kecil, 3. Usaha menengah. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan segala jenis usaha yang modal usahanya tidak lebih dari 10 miliar dan pendapatan usaha tahunannya tidak melebihi 50 miliar rupiah. Jadi semua usaha yang modal dan usaha pendapatannya tidak melebihi nilai tersebut disebut UMKM. UMKM terbagi-bagi lagi dalam ke beberapa kategori yang ditentukan dengan jumlah modal dan omset pendapatan usaha, yaitu mikro, kecil, dan menengah. Awalnya kategori usaha mikro, kecil, dan menengah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang skalanya ditentukan oleh aset dan omset, namun dengan mempertimbangkan nilai inflasi dan kondisi perekonomian. Kategori skala UMKM mengalami perubahan karena adanya ketentuan baru Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021. Perubahan tersebut dapat kita lihat pada ketentuan berikut ini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kriteria usaha mikro memiliki omset sampai dengan 300 juta, memiliki aset sampai dengan 50 juta, modal pendirian tidak ditentukan. Usaha kecil memiliki omset 300 sampai 500 juta, memiliki aset 50 sampai 500 juta, modal pendirian tidak ditentukan. Usaha menengah memiliki omset 2,5 sampai 50 miliar, memiliki aset 500 juta sampai dengan 1 miliar, modal pendirian tidak ditentukan. Menurut PP Nomor 7 Tahun 2021, kriteria usaha mikro memiliki omset sampai 2 miliar, memiliki aset tidak ditentukan, memiliki modal pendirian sampai 1 miliar. Usaha kecil memiliki omset 2 sampai 15 miliar, memiliki aset tidak ditentukan, modal pendirian 1 sampai 5 miliar. Usaha menengah memiliki omset 15 sampai 50 miliar, memiliki aset tidak ditentukan, modal pendirian 5 sampai 10 miliar. Ketentuan baru tersebut tentu merubah proporsi UMKM nasional, karena usaha yang awalnya masuk dalam kategori kecil kini berubah menjadi skala mikro karena perubahan nilai omset. Demikian halnya pada usaha skala kecil dan menengah yang turut mengikuti penyesuaian. Tujuan, manfaat, dan peran UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tujuan UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Manfaat UMKM bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. 1. Membuka lapangan pekerjaan. 2. Mendorong tercapainya pemerataan ekonomi. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan devisa negara. 5. Penopang perekonomian di kala krisis.
Tujuan, manfaat, dan peran UMKM. Peran penting UMKM yang pertama adalah sebagai sarana mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan. Alasan utamanya adalah tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Hal ini terbukti dalam data milik Kementerian Koperasi dan UMKM. Kemudian, ciri-ciri UMKM. Yang pertama itu adalah jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Kemudian yang kedua, tempat menjalankan usaha bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Kemudian yang berikutnya, sumber daya manusia di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Kemudian, biasanya tingkat pendidikan SDM yang masih rendah. Berikutnya, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Kemudian yang terakhir, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas, termasuk NPWP. Yang berikutnya, cara penyajian laporan keuangan pada UMKM. Penyajian laporan keuangan pada UMKM harus disusun secara rinci dan relevan, yang dimana penyajiannya harus konsisten, informasi keuangan yang kooperatif, serta informasi yang lengkap. Dalam penyajian laporan keuangan UMKM, minimal laporan keuangannya harus terdiri dari: yang pertama, laporan posisi keuangan; yang kedua, laporan laba rugi; dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Berarti untuk promosi itu dari Instagram, dari kawan-kawan juga. Kalau untuk cara menentukan harga dalam satu buket harga modal buketnya kak, kalau modal buketnya semakin besar berarti harga buket semakin mahal kan, dan modalnya berapa, yang ke susah rangkaian kayak mana, kan ada yang ribet kan rangkaiannya kan, jadi harganya beda. Angkel yang pandai, ya kan? Contoh apa ya, kadang-kadang contoh yang di itu di Bajang ada yang kayak gitu 100.000 kan nanti. Berarti ada jual bunga itu juga? Ada. Tapi kalau bunga itu kita pemesanannya habis satu, jadi nggak ready dulu. Harus pesan dulu. Untuk proses
Ada tak punya tapi jualan di Indonesia. Paling lama Itu yang paling besar lah, Kak. Paling lama misalnya berapa jam? Kalau aku buat